Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menjadi garam yang berguna. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu menjadi garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama mencatat beberapa peranan penting garam dalam kehidupan bangsa Yahudi. Pertama, untuk memurnikan kurban. Keluaran 20 ayat 35, Yesaya 1 ayat 25, dan Imamat 2 ayat 13. Kedua, untuk memberi rasa. Ayub 6 ayat 6. Ketiga, karena sifatnya yang mengawetkan, garam digunakan sebagai simbol perjanjian garam. Bilangan 18 ayat 19, 2 Tawarikh 13 ayat 5. Kata garam dalam Injil Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, dipakai Yesus untuk menunjuk pada kehidupan pengikut-pengikutnya. Perumpamaan tentang garam dalam perikop ini, Yesus tujukan khusus bagi murid-muridnya. Bandingkan Markus 9 ayat 30-31. Seperti halnya garam yang melewati proses pemurnian sehingga menjadi sangat berguna, Tuhan menghendaki kehidupan setiap murid Kristus juga mengalami proses supaya berguna bagi kerajaan Allah. Kita akan melihat 4 hal penting yang dapat menolong kita untuk menjadi murid yang berguna bagi kerajaan Allah. 1. Menjadi garam yang berguna merupakan sebuah pilihan. Ayat 50a. Kalimat garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Menunjukkan adanya 2 kualifikasi garam, yaitu garam yang baik dan garam yang hambar. Garam yang baik adalah garam yang berguna, menunjuk pada hidup orang percaya yang berguna bagi kerajaan Allah. Hidup kita dikatakan berguna apabila kita hidup selaras dengan tujuan Tuhan dan bisa mempengaruhi orang lain untuk hidup selaras dengan tujuan Tuhan juga. Bila manakah garam menjadi hambar? Bila disimpan di tempat yang salah, tempat yang basah atau lembab, tidak mengalami proses pemurnian dari lumpur dan partikel lainnya. Ini menjadi gambaran orang percaya yang tidak memberi diri diproses oleh Tuhan, sehingga masih terus memelihara dosa dalam kehidupannya. Ayat 43, 45, dan 47. Pada akhirnya ia akan menyesatkan dirinya sendiri dan juga menyesatkan orang lain. Ayat 42. Ketika kita memilih untuk menjadi garam yang berguna, maka kita diberkati. Ayat 41. Sebaliknya jika tidak, kita akan mendapatkan hukuman. Ayat 42. 2. Menjadi garam yang berguna secara utuh. Ayat 43-47. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Ayat 43. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Ayat 45. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Ayat 47. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup yang berguna membutuhkan totalitas anggota tubuh yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, timpang dan bermata satu, daripada dengan utuh dibuang ke dalam neraka. 3. Menjadi garam yang berguna harus melewati sebuah proses. Ayat 49. Pernyataan karena setiap orang akan digarami dengan api menunjukkan sebuah proses penderitaan yang harus dilewati seorang murid Kristus supaya hidupnya menjadi berguna bagi kerajaan Allah. Dalam ayat 30-32, Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai penderitaan yang akan mereka hadapi. Yesus pernah dengan sangat tegas menegur Petrus yang menolak ketika Yesus berbicara kepada mereka mengenai penderitaan yang akan dialaminya. Markus 8 ayat 33. 4. Menjadi garam yang berguna harus dipelihara terus-menerus. Ayat 50 bagian B. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Kata selalu menunjukkan hidup yang berdamai secara terus-menerus. Seperti halnya garam yang dibutuhkan dimanapun. Kehadiran kita dimanapun hendaknya memberi dampak. Kehidupan yang berguna juga tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, tetapi kehidupan yang berguna
bagi kerajaan Allah harus terus diperjuangkan sampai akhir hidup kita. Bandingkan 2 Timotius 4 ayat 7. Sahabat Iktus, Tuhan menghendaki agar hidup kita berguna bagi kerajaan Allah, yaitu melalui kesaksian hidup kita, ada orang yang bertobat dan diselamatkan. Melalui kesaksian hidup kita, ada orang yang bertumbuh secara rohani, dan melalui hidup kita, ada orang yang berkomitmen untuk mempersembahkan hidup melayani Tuhan. Seperti halnya garam harus melewati sebuah proses untuk menjadi berguna, demikian juga hidup kita sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus mau supaya saya mempersembahkan seluruh hidup saya untuk diproses terus-menerus menjadi serupa Kristus melalui persekutuan dalam penderitaan, sehingga hidup saya semakin berguna bagi kerajaan Allah. Saya tidak mau satu bagian dari tubuh saya melakukan sesuatu yang tidak berguna, karena Tuhan menginginkan totalitas hidup saya. Biarlah saya selalu berdamai dengan orang lain, memberi dampak dalam kekekalan, sehingga saya berguna bagi kerajaan Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memilih untuk menjadi garam yang berguna secara utuh? Proses apa yang saya alami agar saya menjadi garam yang berguna? Apakah saya terus-menerus menjaga garam saya tetap menjadi berguna? Tuhan Yesus, saya tidak mau menjadi garam yang tidak berguna. Biarlah melalui hidup saya ada orang yang dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada lagi pribadi yang bertumbuh dan menyerahkan diri untuk melayani-Mu. Tolong saya agar menikmati setiap proses yang meskipun menyakitkan, tapi Tuhan berkarya di dalamnya, sehingga saya menjadi garam yang berguna secara utuh. Saya berdoa agar saya tetap memelihara kehidupan yang menjadi berkat sampai akhir hidup saya. Amin. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.